Selamat datang mahasiswa baru program studi akuntansi UKI Paulus untuk angkatan tahun 2021. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum KKNI yang dikonversi ke kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, seperti yang sedang giat-giatnya dilakukan oleh pemerintah saat ini, yaitu menggerakkan kampus menuju ke Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan beruntungnya Anda yang masuk di program studi akuntansi UKI Paulus itu memperoleh kesempatan untuk menggunakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka sepenuhnya. Program studi akuntansi UKI Paulus sendiri mengusung tema kreatif, inovatif, dan unggul. Untuk itu kami mengharapkan setelah adik-adik semua bergabung di program studi akuntansi, maka Anda memiliki sifat yang kreatif, inovatif, dan unggul. Tetapi kalau saat ini belum, tidak usah khawatir. Seiring dengan perjalanan Anda berkuliah di program studi akuntansi, maka kreatif, inovatif, dan unggul ini akan melekat di diri kalian masing-masing. Berikut ini saya akan menjelaskan ya. Di hari pertama, universitas sudah menjelaskan visi dan misi dari universitas. Nah, visi misi dari universitas itu diturunkan ke fakultas. Tadi sebelumnya kalian sudah mendengar visi misi dari fakultas, maka saat ini visi misi dari fakultas dan visi misi dari universitas itu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mengandung kata holistik dan unggul. Nah, jika kalian memperhatikan video sebelumnya mengenai profil prodi akuntansi, di situ juga menjelaskan mengenai visi dari program studi akuntansi, dan di dalamnya ada dua kata yang sama, mulai dari universitas, fakultas, dan program studi, yaitu kata holistik dan unggul. Nah, di program studi akuntansi, itu kita harus menetapkan learning goal, atau yang biasa disingkat dengan LG. Nah, dari dua kata ini, holistik dan unggul, program studi akuntansi itu menerjemahkan holistik menjadi integritas, berpikir kritis, dan komunikasi. Yang kami berikan kode untuk integritas itu adalah LG1, berpikir kritis LG2, dan komunikasi LG3. Apa sih sebenarnya integritas dari learning goal ini? Yaitu kami mengharapkan bahwa junjung tinggi kode etik profesionalisme akuntan. Sedangkan untuk berpikir kritis, kami mengharapkan mahasiswa memperlihatkan kemampuan berpikir secara kritis. Dan untuk LG3, mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Nah, untuk unggul, apa sih yang kami harapkan dari mahasiswa yang unggul dari sisi learning goal? Pertama yaitu adalah kami mengharapkan mahasiswa memiliki kompetensi teknis. Untuk kompetensi teknis sendiri, kami berikan kode LG4. Apa yang dimaksud dengan kompetensi teknis? Kami mengharapkan mahasiswa mampu menganalisis laporan keuangan dan laporan keuangan lainnya untuk pengambilan keputusan. Jadi laporan keuangan di sini tidak hanya laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan, tetapi juga misalnya laporan keuangan yang dibuat oleh sektor publik atau jenis perusahaan yang lainnya. Kemudian berikutnya kita melangkah ke capaian pembelajaran lulusan. Apa sih maksudnya nih capaian pembelajaran lulusan? Apa yang biasa disingkat dengan CPL? Ini artinya capaian pembelajaran lulusan adalah apa yang program studi akuntansi janjikan terhadap Anda, mahasiswa baru, setelah Anda selesai kuliah di program studi akuntansi UKI Paulus. Ya. Jadi inilah yang kami janjikan, bahwa setelah Anda berproses di program studi akuntansi, maka Anda akan mampu melakukan keenam hal ini. Yang kami sebut dengan capaian pembelajaran lulusan pertama atau CPL. CPL ini berhubungan dengan LG yang pertama, yaitu mahasiswa mampu membedakan nilai etika profesionalisme akuntan. Kemudian di mana kami bisa melihat atau Anda bisa melihat bahwa Anda sudah mencapai tujuan akhir ini? Maka proses asesmennya atau penilaiannya itu ada di mata kuliah etika profesionalisme akuntan. Kemudian yang kami janjikan setelah Anda berkuliah di program studi akuntansi adalah mahasiswa mampu menunjukkan isu dan menyimpulkan isu tersebut. Di mana dilihat ini? Ini akan dilihat dari karya akhir yang Anda buat. Nanti akan berhubungan dengan materi-materi yang akan saya jelaskan berikutnya.
Kemudian, capaian pembelajaran lulusan yang ketiga, atau apa yang kami janjikan kepada Anda sebagai mahasiswa di UKI Paulus, khususnya program studi akuntansi, yaitu dari sisi komunikasi, ya. Kami mengharapkan, ya, atau kami menjanjikan mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara lisan melalui diskusi dan presentasi. Ini akan terlihat dari hasil karya akhir. Kemudian, komunikasi yang berikutnya yang kami harapkan, yaitu adalah mahasiswa mampu menyimpulkan dalam bentuk laporan tertulis. Itu yang disebut dengan capaian pembelajaran lulusan keempat, dan terlihat dari mana? Itu akan terlihat dari karya akhir yang Anda buat. Untuk kompetensi teknis sendiri, program studi akuntansi UKI Paulus itu mencanangkan ada dua, ya. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menyusun dan menganalisis laporan keuangan dan laporan keuangan lainnya. Apa sih bedanya laporan keuangan dan laporan keuangan lainnya? Perbedaannya, laporan keuangan yang dimaksud di sini, ini adalah laporan keuangan khusus untuk perusahaan. Nah, laporan keuangan lainnya, ini adalah untuk perusahaan-perusahaan sektor publik atau perusahaan lainnya. Nah, yang utama itu akan terlihat dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Tentunya untuk laporan keuangan lainnya, ini akan terlihat di mata kuliah lainnya, seperti misalnya mata kuliah akuntansi sektor publik, ya, seperti itu, dan mata kuliah lainnya. Kemudian, keunggulan, ya, setelah Anda keluar dari program studi akuntansi yang kami janjikan, itu adalah mahasiswa mampu menyusun dan menganalisis informasi untuk pengambilan keputusan manajerial, atau yang biasa disebut dengan capaian pembelajaran lulusan yang ke-6. Ini dapat terlihat dari mana? Ini akan terlihat di mata kuliah manajemen keuangan. Ya, baik adik-adik, kita akan lanjutkan kembali. Mata kuliah di program studi akuntansi itu terbentang dari semester 1 sampai dengan semester 8, atau kurang lebih 4 tahun. Jadi Anda bisa menyelesaikan dalam jangka waktu 8 semester atau 4 tahun, atau bisa juga Anda bisa menyelesaikan lebih awal, kurang lebih 3,5 tahun. Kalau Anda memperhatikan, ya, bentangan atau distribusi dari mata kuliah ini, yang warna pink, ini yang saya berikan warna pink, ini adalah mata kuliah yang terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebentar saya akan menjelaskan. Saya akan memperlihatkan berapa total SKS yang akan Anda tempuh selama Anda berkuliah di program studi akuntansi. Jadi jumlah SKS yang akan Anda program selama Anda kuliah di program studi akuntansi itu ada 148 SKS, terdiri dari 57 mata kuliah, terbentang dari semester 1 sampai dengan semester 8. Tetapi Anda bisa mengambil lebih cepat. Kebanyakan dari senior kalian itu selesai dalam jangka waktu 3,5 tahun. Apa sebenarnya keunggulannya Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan KKNI yang sebelumnya? Nanti saya akan jelaskan. Jadi kalau misalnya senior kalian, ya, harus menempuh semua mata kuliah ini, ya, semua mata kuliah ini yang 148 SKS dalam bentuk mata kuliah dalam bentuk pelajaran, dan mata kuliah yang diambil itu ada 57 buah, ya, 57 mata kuliah. Maka untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya, mulai dari semester 6, 7, dan 8, itu mahasiswa diperkenankan untuk mengambil kuliah di luar dari kampusnya. Diperkenankan. Jadi untuk kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di semester 6, 7, dan 8 itu sudah tidak ada mata kuliah. Sudah tidak ada lagi mata kuliah. Tetapi dari semester 6 sampai semester 8 itu tidak ada lagi mata kuliah. Mata kuliahnya ini akan bergeser ke semester-semester sebelumnya. Nanti akan saya jelaskan. Jadi akan menguntungkan dari mahasiswa sendiri. Mengapa? Nah, karena Anda bisa mempelajari materi tidak hanya di dalam kelas, tapi Anda bisa mengerjakannya langsung terjun ke lapangan. Itulah keuntungannya mahasiswa yang mengambil Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Berikutnya saya akan menjelaskan, ya. Jadi tadi mohon diingat, ya, jadi yang diambil oleh mahasiswa akuntansi itu 148 SKS dan 57 mata kuliah kerja utama.
Ini sebenarnya sudah dijelaskan pada materi di hari pertama ya. Pemerintah itu menawarkan untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ada 8 indikator yang ditawarkan. Dan dari 8 indikator ini akan disesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan program studi akuntansi. Dari 8 yang ditawarkan oleh pemerintah, mulai dari pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa, magang atau praktek kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau research, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi proyek, dan membangun desa dalam bentuk kuliah kerja nyata tematik, program studi akuntansi itu hanya mengambil pertukaran pelajar, magang atau praktek kerja, dan kegiatan kewirausahaan. Mengapa hanya mengambil 3? Karena 3 inilah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan akuntansi yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kalau tidak ingat, saya munculkan kembali ya. Nah, ini ya, capaian pembelajaran lulusan akuntansi. Jadi, dari kriteria 8 indikator ini, yang sesuai itu adalah pertukaran pelajar, magang, dan kewirausahaan. Nah, untuk pertukaran pelajar, atau biasa disebut dengan pertukaran mahasiswa, dapat dilakukan pada perguruan tinggi yang sama. Jadi PT sama ini maksudnya perguruan tinggi yang sama ya. Kalau misalnya kalian mengambil pertukaran mahasiswa pada perguruan tinggi yang sama, berarti Anda akan mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda ya. Perlu saya ingatkan kembali bahwa untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu menjadi hak setiap mahasiswa. Mahasiswa boleh mengambil kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, atau misalnya mahasiswa tidak menginginkan untuk mengambil program Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga tidak apa-apa. Ya, perbedaannya di mana? Kalau mahasiswa yang tidak ingin mengikuti kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka dia akan belajar sama seperti senior-senior sebelumnya. Ya, jadi ada 148 SKS dan 57 mata kuliah yang harus dia tempuh. Tapi kalau misalnya dia ikut Merdeka Kampus Merdeka, ya ada beberapa kriteria yang berbeda. Walaupun jumlah SKS yang ditempuh sama-sama 148, tetapi jumlah mata kuliah yang diambil itu akan berbeda, ya. Nanti saya akan jelaskan. Kita kembali ke sini ya. Kalau misalnya pertukaran mahasiswa diambil pada perguruan tinggi yang sama, maka mahasiswa akan mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda. Kemudian, jika mata kuliah yang diambil pada program studi yang berbeda itu menambah kompetensi, ya, maka kita akan menambah atau kita akan mengkonversi nilainya. Tetapi, jika mata kuliah yang diambil pada program studi yang berbeda itu tidak sama, ya, atau tidak menambah kompetensi, maka akan dimasukkan ke surat keterangan pendamping ijazah. Ini maksudnya seperti apa? Saya ambil contoh begini. Di program studi akuntansi itu ada mata kuliah namanya Sistem Informasi Akuntansi. Kebetulan di program studi informatika juga ada mata kuliah yang ditawarkan sama-sama Sistem Informasi Akuntansi. Tetapi capaian pembelajaran di setiap mata kuliahnya berbeda. Kalau di akuntansi, capaian pembelajaran lulusan atau capaian pembelajaran mata kuliah untuk pelajaran sistem informasi akuntansi itu tujuan akhirnya agar mahasiswa memahami dari sudut pandang akuntansinya. Tapi kalau di informatika, kemungkinan itu adalah bagaimana mereka membuat programnya, ya. Nah, sehingga kalau misalnya Anda mengambil mata kuliah di sana, di sistem informasi akuntansi, tidak serta-merta kami akan mengkonversi. Mengapa? Karena kalau Anda belajar sistem informasi akuntansi di informatika, hasil akhirnya tidak akan sama dengan mata kuliah yang Anda ambil di akuntansi walaupun nama mata kuliahnya sama. Ya, seperti itu. Karena
tujuan akhir pembelajarannya berbeda. Nah, sehingga walaupun nama mata kuliahnya sama, itu kita tidak langsung memindahkan mata kuliahnya. Nanti setelah Anda kuliah, Anda baru bisa memahami dengan jelas kalau sudah praktek ya. Kemudian kalian juga bisa mengambil pada perguruan tinggi yang berbeda ya. Jadi boleh sekarang kamu kuliah di kampus yang sudah bekerja sama dengan program studi akuntansi, boleh. Programnya di UKI Paulus, kuliahnya di kampus lain, itu boleh ya. Sudah diperbolehkan sekarang oleh pemerintah. Jadi kalau pada perguruan tinggi yang berbeda, disarankan Anda mengambil mata kuliah pada program. Kalau misalnya Anda mengambil untuk perguruan tinggi yang berbeda, maka kalian bisa mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda. Bisa juga mengambil mata kuliah pada program studi yang sama. Nah, sama ini perlakuannya dengan yang ketika Anda mengambil mata kuliah di dalam kampus yang sama ya. Jika misalnya mata kuliah yang kamu ambil di perguruan tinggi lain, tapi program studinya berbeda, ataupun juga program studinya sama, tinggal kita lihat apakah menambah kompetensi atau tidak. Kalau misalnya menambah kompetensi, maka kita bisa mengkonversi nilainya. Tetapi kalau tidak, maka akan dimasukkan di surat keterangan pendamping ijazah ya. Jadi kalau misalnya sistem informasi akuntansi di UKI Paulus, kemudian kuliahnya di kampus di Denpasar, misalnya kampus Masa Haraswati. Nah, kemudian kita melihat, karena pada umumnya mata kuliah akuntansi itu capaian pembelajarannya sama. Nah, kalau misalnya Anda mengambil mata kuliah sistem informasi akuntansi di kampus di Denpasar yang sama-sama jurusan akuntansi, ya berarti nilainya kita bisa konversi karena hasil akhirnya pasti sama. Ya. Bagaimana sih cara mengikuti kegiatan ini? Nah, untuk angkatan 2020 ya, kakak kelas kalian 1 tahun, itu mereka sudah mulai melakukan ini. Mereka mulai sudah mendaftar di program studi, ya. Kemudian ada yang mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa, itu melalui program Permata. Nah, ini adalah kegiatan yang didanai oleh pemerintah, ya. Ini sudah ada beberapa mahasiswa akuntansi yang mengikuti kegiatan ini. Kemudian, baru-baru ini program studi kami itu memenangkan hibah program kompetisi kampus merdeka. Nah, kalau misalnya kamu mengingat kembali materi sebelumnya bahwa pemerintah itu mengucurkan dana 250 juta untuk pengembangan kampus merdeka. Nah, salah satu yang memperoleh dana tersebut itu adalah program studi akuntansi, ya. Dan ada juga yang sifatnya mandiri. Nah, mengapa harus ada yang sifatnya mandiri? Karena program Permata dan program kompetisi kampus merdeka itu tidak mungkin selamanya ada, ya. Tujuan dari dua kegiatan ini yang dikucurkan oleh pemerintah itu adalah untuk memancing agar semua kampus dapat melakukan proses pertukaran, ya. Nanti setelah autopilot, ya, selama dananya pemerintah masih ada, maka otomatis kegiatan tersebut akan berlangsung. Kalau lama-lama, ya, karena sudah terbiasa, maka itu bisa menjadi sesuatu yang terbiasa dan akhirnya menjadi mandiri. Nah, bagaimana dengan pertukaran mahasiswa kalau misalnya dana dari Permata dan dari PKKM itu tidak ada? Nah, untuk program studi akuntansi sendiri, itu kita sudah bekerja sama dengan beberapa universitas, ya. Salah satunya itu adalah Universitas Masa Haraswati di Denpasar, Universitas Dianapura Bali, Universitas Pakuan Bogor, Universitas Boswa Makassar, kemudian dalam proses, ya, ini adalah Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, Universitas Hindu Bali. Nah, ini sebenarnya adalah kerjasama yang dibuat oleh program studi akuntansi sendiri, inisiatif dari program studi akuntansi sendiri. Tetapi sebenarnya universitas, ya, sudah melakukan kerjasama yang lebih banyak daripada yang program studi akuntansi jalankan. Jadi selain ini, universitas juga sudah menyiapkan fasilitas tersebut. Ya, jadi tidak usah khawatir. Kalau misalnya dananya sudah hilang, ya, melalui kerjasama ini, kita bisa saling sharing mahasiswa, dan mahasiswa tetap bisa mengikuti pertukaran pelajar. Berikutnya itu adalah kegiatan kewirausahaan. Ya. Nah, ini hasil
hasil akhir dari kegiatan wirausaha itu adalah mahasiswa wajib memiliki minimal satu jenis kegiatan wirausaha yang berkelanjutan. Jadi kata kuncinya adalah yang berkelanjutan. Kalau misalnya kamu buka usahanya tidak berkelanjutan, ya berarti ya tidak dianggap itu adalah program kewirausahaan. Dan untuk program kewirausahaan, caranya sama dengan pertukaran mahasiswa. Mahasiswa mendaftar di semester 3. Jadi sudah dilakukan ya oleh kakak kalian yang angkatan 2020. Nah, kemudian program ini mempengaruhi SKS, ya. Mempengaruhi SKS-nya bagaimana? Nanti saya akan jelaskan bahwa kalau Anda memprogram kewirausahaan, ya, saya perlihatkan kembali ya. Di program kewirausahaan itu ada dua, Anda bisa mengambil kegiatan tersebut selama 1 semester atau 2 semester. Dan ini dapat Anda program di semester 5, 6, dan ini dapat Anda program di semester 6, 7, dan semester 8. Ya. Anda bisa mengambil 1 semester itu khusus untuk menangani wirausaha saja. Boleh. Jadi kalau Anda 1 semester kalau Anda 1 semester memutuskan untuk mengambil kewirausahaan, entah itu pada semester 6, 7, atau 8 ya, maka capaian pembelajaran lulusannya dari kewirausahaan itu adalah mahasiswa harus mampu menganalisis laporan keuangan menggunakan IT atau aplikasi komputer. Nah, komponen yang dinilai ini ada hard skill-nya dan soft skill-nya. Total untuk kewirausahaan selama 1 semester itu dihargai 20 SKS ya. Jadi kalau misalnya tadi kan sudah dijelaskan bahwa total yang dilulusi mahasiswa itu 148 SKS dan 57 mata kuliah. Ya. Nah, dengan adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kalau misalnya kalian mengikuti program kewirausahaan, maka selama 1 semester, ya, Anda menjalankan wirausaha, yang penting usahanya berkelanjutan. Selama 1 semester itu Anda dihargai 20 SKS kegiatan Anda di luar. Ya. Tetapi juga itu tidak serta-merta ya asal Anda punya wirausaha, tidak, tetap ada kontrol dari kampus. Mengapa? Karena kita akan melihat hasil akhir dalam bentuk laporan dan memang fisik dari usaha tersebut terlihat. Nanti akan ada dosen pembimbing yang akan selalu mengontrol usaha Anda dan melihat progres dari usaha tersebut ya. Karena ini kan 20 SKS mesti dikasih nilai itu. Nah, keuntungannya kalau Anda mengambil mata kuliah 1 semester magang, yaitu ada mata kuliah magang 1, magang 2, kemudian ada 9 SKS atau ada 3 mata kuliah pilihan, skripsi, dan kewirausahaan itu tidak perlu Anda program. Ya, jadi kalau dimasukkan ke dalam mata kuliah ini ada ini 4, ini 11, ada 14 ya. Ada 14 mata kuliah dari 57 ya. Tadinya 57 ya. Kalau Anda ikut program magang kalau Anda ikut program kewirausahaan 1 semester, berarti ini dari 57 kurang 14. Berarti tinggal sedikit lagi mata kuliah yang Anda programkan. Nah, seandainya Anda mau lanjut dari semester 6 ke 7 tetap sama-sama magang ya, tapi dalam tanda kutip tidak serta-merta ya. Itu baru bisa Anda lanjut kalau misalnya dosen pembimbing melihat bahwa ada prospek ya yang akan lebih tinggi yang akan Anda capai kalau misalnya Anda bisa lanjut ke tahap berikutnya. Ya tentunya juga ada yang diminta ya. Jadi kalau di sini di waktu 1 semester Anda diminta memiliki minimal 1 jenis wirausaha yang menghasilkan profit ya, maka kalau misalnya Anda lanjut ke semester berikutnya setelah melalui analisis ya dan pengujian atau pendampingan dari dosen pendampingnya sendiri,
kemudian ada potensi mahasiswa sudah memiliki satu jenis wirausaha yang menghasilkan profit dan telah mempekerjakan minimal 1 orang. Nah ya, jadi semakin naik. Nah kalau misalnya ada peluang Anda untuk bisa mencapai ini, maka dosen pembimbingnya akan menyarankan kalian untuk mengikuti kegiatan wirausaha. Nah kalau misalnya selama 1 tahun ya, semester 6 misalnya 7 Anda melakukan wirausaha, berarti mata kuliah yang Anda tidak perlu programkan di semester berikutnya, itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pelajaran yang tidak perlu Anda programkan. Ya. Nah, kalau yang tadi kan yang ini 9 SKS itu kan biasanya 3 mata kuliah. Kalau misalnya yang 3 mata kuliah, berarti 1, 2, 3, 5 ya. Kemudian 9, jadi 11, ada 11. Tambah, tadi berapa? 7 mata kuliah. Berarti ada 18 mata kuliah. Jadi di sini Anda mengurangi lagi, 57 kurang 18. Nah, apa sih keuntungannya? Keuntungannya Anda selama 1 tahun kuliah ya sudah punya usaha sendiri, sudah bisa mempekerjakan orang lain, dan ini bisa menjadi sumber penghasilan utama kalian. Tetapi ini ada syaratnya ya. Ada syaratnya, yaitu aplikasi ini Anda harus menggunakan, atau selama menjalankan wirausaha ya Anda perlu untuk menggunakan ID. Ya, ini ada capaiannya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya. Selain mempengaruhi SKS, Anda juga wajib untuk menguasai satu aplikasi komputer akuntansi untuk menunjang kewirausahaan Anda. Jadi, melalui hibah PKKM kemarin ya, kami sudah membeli aplikasi Sahir, kemudian Accurate, dan ERP. Jadi tiga-tiganya ini boleh Anda pilih yang mana yang Anda suka gunakan. Mau pakai Sahir boleh, mau pakai Accurate boleh, mau pakai ERP boleh. Nah, ERP yang kami gunakan itu adalah ERP HANA. Jadi ini kami bekerja sama dengan kampus Victoria yang ada di Australia untuk pengadaan ERP ini. Jadi kalau misalnya tiga-tiganya bagus ya. Mengapa kami mengambil ERP? Karena harapan kami ke depannya di kegiatan magang berikutnya ya, di kegiatan magang khususnya, itu kami merencanakan kalau Tuhan kehendaki itu ingin bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, kita tahu semua bahwa untuk perusahaan multinasional itu pasti yang bekerja di sana kalau misalnya di bagian keuangannya itu harus menguasai ini ya, aplikasi ini. Jadi karena harapan kami kalian bisa bekerja di tempat yang lebih baik, ya maka kami membeli aplikasi ini dan diharapkan mahasiswa mampu untuk menggunakan aplikasi ini. Kalau misalnya mau dipakai di kewirausahaan juga bisa. Bagaimana sih keberlanjutan kewirausahaan? Ya. Nah, ini kalau dilihat ya, program studi akuntansi itu diuntungkan dengan hibah kemarin ya. Nah, melalui hibah PKKM itu program studi akuntansi menyiapkan 82.500.000 dana untuk wirausaha mahasiswa. Dan ini bukan hanya untuk program studi akuntansi, ini boleh digunakan oleh semua mahasiswa yang ada di kampus UKI Paulus ya. Tetapi ada syaratnya dari PIN tersebut harus ada 1 mahasiswa akuntansi ya. 82.500.000 ini bukan dana habis ya, tapi ini adalah dana bergulir. Kemarin itu kami menyerahkan 15 dari 82.500.000 ini ada 15 tim yang mendapatkan. Jadi per tim itu dapat kurang lebih 5.500.000 ya. Nah, ini dana 5.500.000 yang diberikan ke 15 tim itu macam-macam ya. Ada yang usaha laundry, ada yang usaha just tip, ada yang usaha buket kalau nggak salah ya. Kemudian ada yang usaha makanan, ada yang usaha pakaian, itu mengambil dana dari sini. Ada 15 tim. Dan ini kami betul-betul
mau supaya mahasiswa itu berwirausaha. Jadi kami tidak membebani dengan bunga. Sama sekali tidak. Kemudian nanti mereka baru mulai mencicil kembali ya tanpa bunga itu setelah bulan ke-7. Jadi kami membiarkan mahasiswa itu menggunakan dana kurang lebih 6 bulan karena kami harapkan setelah 6 bulan itu mereka sudah punya keuntungan yang lumayan dan bisa mulai mencicil ya selama 500.000 per bulannya. Ya. Itu harus kembali mengapa? Karena dana ini ya akan diberikan lagi pada teman-temannya yang lain yang berminat untuk berwirausaha ya. Nah, kemarin pada saat kegiatan pelatihan kewirausahaan itu kami mengundang dari Dinas Koperasi ya. Dan ternyata dari Dinas Koperasi sendiri itu setiap tahunnya itu mengeluarkan hibah ya. Tetapi syaratnya supaya hibah tersebut bisa turun itu tidak bisa diberikan perorangan, tetapi diberikan ke sebuah lembaga. Sehingga pada saat itu dari pihak Dinas Koperasi menyarankan ke kami program studi akuntansi supaya mahasiswa yang sudah mengambil dana ini ya yang berjumlah 15 orang, 15 tim itu tetap didampingi. Mengapa? Karena kalau misalnya sudah terbentuk wadahnya di UKI Paulus ya, terbentuk unit-unit bisnis, itu dapat mengajukan hibah ke Dinas Koperasi. Keuntungannya apa ya? Kalau modal 82.500.000 ini yang per timnya dapat 5.500.000 itu harus mengembalikan. Nah, kalau dipakai dana hibah dari koperasi itu tidak dikembalikan. Dan nilainya lebih besar, bisa sampai 30, 40 sampai 50 juta. Kemudian yang berikutnya itu adalah magang atau praktek ya. Nah, program studi akuntansi sendiri, bagaimana menjalankan program magangnya? Mau tidak mau kita harus bekerja sama dengan perusahaan. Tidak ada perusahaan yang mau bekerja sama tanpa adanya MOU. Nah, mengapa perlu MOU? Karena di MOU tersebut kami menuliskan ya, supaya mahasiswa kami yang magang atau yang berpraktek di perusahaan tersebut diberikan kesempatan menjadi karyawan di tempat tersebut. Ya, atau dimungkinkan untuk direkomendasikan ke rekanan dari perusahaan tersebut. Jadi harapan kami mahasiswa kami yang mengikuti magang itu bisa langsung terserap menjadi tenaga kerja. Itu yang kami harapkan dan itu yang kami tuangkan di MOU. Ya. Caranya untuk bisa ikut magang 1 semester, ya minimal 1 semester itu sama, mendaftar di prodi, kemudian nah ini persiapan mahasiswa. Ketika kami membuat MOU tersebut, ya, bahwa kalau mahasiswa kami magang di tempat Bapak Ibu, ya, maka harapan kami mahasiswa kami bisa bekerja di perusahaan tersebut atau direkomendasikan ke rekanannya. Tetapi dengan syarat yang kami berikan, ya kita juga harus mempersiapkan mahasiswa. Karena ini kan sepertinya 1 semester itu sama dengan mahasiswa kalau sama dengan tenaga kerja yang apa ya istilahnya? Yang training. Kan sama dengan mahasiswa yang sama dengan tenaga kerja yang training selama 6 bulan. Nah, mau tidak mau, karena kita meminta mereka untuk menyiapkan mahasiswa kita menjadi tenaga kerja, kita perlu mempersiapkan mahasiswa. Jadi angkatan 2020 ini yang sudah mendaftar, itu kita akan persiapkan. Terutama itu adalah untuk penguasaan IT. Ya, karena ini penting untuk capaian pembelajaran lulusan. Pada saat seminar tenaga kerja, pada saat seminar peluang kerja, itu kami sudah menyampaikan bahwa mahasiswa kami yang akan kami kirim ke perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kami, sebelumnya itu kami akan bekali. Kami akan bekali dengan penguasaan teknologi, ya. Kami akan bekali dengan pengetahuannya mengenai praktek akuntansi, dan kami akan bekali mereka dengan attitude yang baik. Jadi, kalau misalnya selama ini ya, misalnya nanti Anda pada saat Anda kuliah, Anda kerjanya tuh nyontek terus ya, itu nggak ada gunanya. Kenapa? Karena kamu nggak bisa ikut praktek magang nanti. Kan tidak mungkin itu nilai hasil nyontekmu itu yang mau dikasih ke perusahaan. Yang perusahaan cari kan yang betul-betul kalau misalnya tahu buat laporan keuangan, yang betul-betul tahu. Mereka tidak cari nilai, mereka cari apakah memang Anda punya keahlian.
di bidang akuntansi tersebut. Ya kalau tidak, biar nilai MUA mereka tidak ambil. Nah, sehingga ya di sini kami perlu mempersiapkan mahasiswa, memastikan bahwa anak-anak yang kami kirim ke tempat magang itu setidaknya memahami situasi pekerjaan, kemudian tahu membuat laporan keuangan baik manual maupun menggunakan teknologi komputer ya. Nah, selain itu juga sikap dari mahasiswa itu juga harus dibentuk, harus dibangun, karena begitu mereka masuk ke lingkungan kerja kan sudah akan berbeda ya, karena mereka akan berbaur dengan beraneka latar belakang dari tenaga kerja yang lain. Nah, untuk penguasaan IT, ya ini sekali lagi saya bilang bahwa puji Tuhan melalui hibah PKKM kita bisa membeli aplikasi Sahir, dan aplikasi Sahir ini yang ikut pelatihan itu dosen dengan mahasiswa. Jadi dosen itu untuk dosen-dosen yang akan memegang mata kuliah praktikum dalam kelas, dan juga mahasiswa yang kami ikutkan dalam pelatihan ini itu mahasiswa yang akan menjadi asisten di lab untuk membantu teman-temannya yang sementara berpraktek. Kemudian kami juga sudah membeli program EcoRep ya. Ya, sama seperti yang dijelaskan, kami juga membeli ERP dalam bentuk SAP HANA. Ini semua kami buat ya, ini betul-betul untuk mempersiapkan mahasiswa kita ya, sebelum mereka masuk ke lokasi magang. Nah, mengapa kami perlu mempersiapkan sebaik-baiknya? Ini untuk memberikan garansi ke perusahaan tersebut. Karena angkatan 2020 itu menjadi ujung tombak dari kegiatan ini. Dan kami harapkan mahasiswa ini bisa berhasil. Mengapa? Karena kalau angkatan 2020 yang kami kirim itu berhasil menarik perhatian dari perusahaan tersebut, maka ini akan menjadi cerita baik bagi program studi akuntansi kita. Jadi besok-besok kita kalau misalnya mereka mau cari tenaga kerja, ya mereka perusahaan ini bisa saling memberitahu kalau mau cari tenaga akuntansi, ya lebih baik kerjasama dengan prodinya akuntansi UKI Paulus. Dijamin itu anak-anak yang dikirim itu ngerti semuanya, ya tidak terlalu susah diajarinya. Mengapa? Karena kampusnya sudah persiapkan mahasiswa tersebut sebelum datang magang. Atau bisa jadi kalau tahun-tahun berikutnya karena mereka sudah tahu ya bagaimana kita mengelola mahasiswa kita, ya berikutnya mereka sudah tidak ragu. Ya, sehingga memang angkatan 2020 termasuk juga kalian angkatan 2021 mau tidak mau itu kami di program studi dan Anda juga akan bekerja keras untuk mewujudkan supaya begitu Anda selesai berpraktek, Anda bisa langsung bekerja. Jadi selesai dari UKIP itu kamu tidak ada jeda untuk nganggur. Nah, ini perusahaan mitra magang ya yang sudah menandatangani MOU dengan kami, itu adalah kantor konsultan pajak Esra Palisungan. Keuntungannya kalau kita kerjasama dengan kantor konsultan pajak, itu kan biasanya mereka punya rekanan perusahaan. Nah, biasanya rekanan perusahaan itu mencari tenaga kerjanya atau meminta rekomendasi tenaga kerja itu justru dari kantor konsultan pajak. Nah, kalau kita sudah bekerja sama dengan kantor konsultan pajak ini, maka akan memudahkan kantor konsultan pajak ini untuk merekomendasikan kalian ke perusahaan rekanannya. Kalau misalnya di tempat KAP sendiri ya, di kantor konsultan pajak ini belum membutuhkan tenaga kerja, tapi tidak usah khawatir. Ini rekanannya banyak sekali, jadi Anda bisa direkomendasikan ke rekanannya. Kemudian, ini adalah PT Sinar Terang Madani. Ini adanya di daerah Kima ya, di sana. Nah, ini adalah gabungan dari, dia masuk di grup Perkasa Group. Nah, ini kemarin ditanya ada berapa dari Perkasa Group ini, ada beberapa unit. Oh, ternyata di sana ada 7. Jadi ada 7 perusahaan yang bergabung dalam Perkasa Group. Sehingga kalau kita kerjasamanya dengan PT Sinar Terang Madani itu tidak masalah. Mengapa? Karena mereka juga bisa merekomendasikan mahasiswa atau yang magang itu ke tempat yang satu grup dengan mereka. Seperti ini. Kemudian kemarin juga kita sudah tanda tangan dengan LK2T Mandiri Papua. Apa sih kerjaannya di sini? Nah, usaha ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk membuat kajian ekonomi, keuangan, teknologi, dan mandiri. Jadi ternyata perusahaan-perusahaan ya, ataupun juga misalnya Pemda-Pemda, kalau misalnya mereka kesulitan untuk misalnya membuat laporan pertanggungjawaban, nah mereka membutuhkan tenaga ahli. Nah, tenaga ahlinya itu mereka ambil dari sini. Ya. Jadi ini bertujuan untuk membantu Pemda atau membantu instansi pemerintah yang membutuhkan laporan yang biasanya kan terstandarisasi ya,
Sehingga kalau mereka kekurangan SDM, mereka akan menggunakan jasa ini. Ini kami sudah kerjasama juga. Dan yang terakhir itu adalah perusahaan sekuritas yang letaknya di Batam. Ya. Target kami sampai dengan Desember 2021 itu ada 10 mitra magang. Ya, mengapa? Karena inilah yang kami janjikan ke pemerintah melalui hibah program kompetisi Kampus Merdeka. Tapi itu tidak akan berhenti sampai di hibah itu selesai. Kalau Tuhan kehendaki, kami menarget tahun 2020 itu kalau bisa kami bisa bekerja sama dengan perusahaan multinasional. Ya. Nah, karena kan kita sudah membekali mahasiswa kita dengan ERP ya. Nah, ya, kegiatan berikutnya itu adalah kami akan membangun English Community. Ya, tujuannya ini adalah untuk persiapan Go Internasional, membudayakan berbahasa Inggris di kampus sendiri. Mengapa kami lakukan ini? Ya, ini sesuatu yang kita sudah tidak bisa tawar lagi. Perusahaan sudah mengarah ke sana dan industri juga sudah mengarah ke Go Internasional semua. Mau tidak mau kita tidak bisa tinggal diam, kita juga harus melengkapi diri kita untuk bisa Go Internasional. Sama seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, tahun 2020 kita menarget perusahaan multinasional. Anda tahu kalau perusahaan multinasional itu pasti berbahasa Inggris. Ya kalau kita sudah target seperti ini, ya mau tidak mau kita harus mempersiapkan mahasiswa kita melalui English Community. Bukan cuma mahasiswanya, tetapi dosennya juga. Agar kita bisa Go Internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga niat kalian dalam belajar senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.